Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik ya. Hari ini sehat-sehat semua? Sehat. Sudah sarapan pagi tadi? Sudah. Sudah ya. Kebiasaan sehat harus ada sarapan paginya ya. Baik, Bapak mau melihat dulu sebelum kalian mulai pelajaran. Kita berdoa seperti biasa ya. Siapa yang mimpin nih? Gantian aja mimpinnya. Ya, Sandi. Yuk, gantian mimpin doanya. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Silakan diikuti. Sebelum kita menyaksikan doa sudah, Bapak mau melihat hari ini kalian hadir semua ya. Hadir semua ya. Artinya tidak ada meja kursi yang kosong, tapi ada semua ya. Tidak perlu Bapak panggil satu persatu. Baik, sebelum pelajaran dimulai kita menyanyi dulu ya, supaya happy kita bernyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia yang baik ya. Oke, Bapak nyanyikan dulu. Yuk semuanya berdiri sambil melanggar bajunya ya. Jangan nanti ikuti aja videonya, ikuti aja. Ada 7 kebiasaan
belajar coding ya. Tahu coding apa? Saya tahu. Coding itu pemrograman pakai komputer dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu atau disingkat dengan AI. Itu kita perintah komputer, kita perintah laptop, apa yang mau kita buat jadi. Ya. Buatkan saya resep masakan gado-gado. Wah, dibuatkan sama Google. Ya. Oke, lanjut. Untuk lebih memahami materi kita pada pagi hari ini, Bapak mau, karena pelajarannya coding, ya. Coding itu berpikir pemrograman di dalam komputer, bisa pakai komputer, bisa pakai laptop yang di depan ini. Nanti kita belajar juga ngetik apa segala macam, ya. Nah, coba kita memerintahkan, saat bayangkan kamu mau sarapan pagi di rumah, sarapan ya. Ini Bapak bikin cerita skenario-nya. Kamu sarapan, terbayang nggak oleh kamu bagaimana cara masak itu ibunya di rumah? Coba seandainya itu kamu proses di beras, dicuci, dimasak, dikasih sampai kamu makan. Alangkah banyaknya ya. Tapi itu bisa sekali klik nanti di pembelajaran coding jadi. Buatkan saya martabak India. Ya, gitu ya. Tulis begini, tepung begini bisa. Nah, coba kalau kalian bayangkan, oh saya tadi sarapan gado-gado di rumah, saya tadi nasi goreng, saya tadi lauknya telur. Kalau saya tulis beberapa, pertama telur dipecah, masukkan di teflon, kasih minyak, masukkan di teflon, oh panjang sekali, ya kan? Ya kan? Bisa kalian ceritakan? Bisa tidak? Bisa menceritakan skenario cara membuat sarapan pagi hari ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti kita belajar supaya itu bisa kita belajar kita hari ini supaya macam mana itu bisa kita lakukan dengan mudah, ya, dengan belajar coding ini tadi, ya. Kemudian Bapak mau bertanya nih, di rumahnya ada HP semua kan? Punya HP? Kalian orang tuanya punya? Untuk apa HP-nya? Belajar bener? Iya, belajar. Sambil itu apa? Itu main game. Ya main game yang game edukasi ya, jangan game-game yang tidak cerdas ya. Game edukasi boleh main itu, ya. Baik, langsung saja hari ini kita nanti Bapak bagi kelompok, kita belajar ya, kita belajar mengenal apa itu komputer ya. Memang pelajarannya mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kita belajar mengenal apa itu sebenarnya komputer itu apa, yang mana, supaya kamu tahu apalagi kelas 5 tidak lama lagi akan menghadapi ANBK. Nanti ketik pakai komputer, nanti kita coba satu-satu, bisa nanti di depan ya, kita praktekkan. Oke, siap ya? Ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini perlu Bapak sampaikan, yang pertama, kamu bisa menjelaskan pengertian komputer. Terus yang kedua, mengidentifikasi perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Kemudian yang keempat, memahami fungsi dan sistem operasi. Nah, fungsinya apa? Ini apa namanya? MOS. Iya, nanti apa fungsinya Bapak jelaskan di sini. Ya, bagus Rizky. Oke, masuk ke materi pembelajaran kita ya. Sudah Bapak jelaskan tujuannya kita masuk ke kegiatan kita. Ya, baik. Tadi sudah tahu apa ini MOS, si Rizky sudah bisa menemukan ada MOS. Nanti Bapak tunjukkan lagi apa, ya. Ya, kita masuk ke pelajaran ini. Kita silakan anak-anak buka pelajarannya, kodenya silakan. Boleh kalau juga dibuatkan, silakan. Nanti apa mau dicatat atau ditanya boleh silakan. Silakan buka halaman pertama kita yaitu literasi pembelajaran komputer itu, ya. Komputer. Lihat bagian
bagian komponen-komponen di dalam komputer. Halaman 6. Coba dibuka halaman 6 anak sekalian. Buka halaman 6. Lihat komponen-komponen di dalam komputer. Boleh kalian keluarkan buku tulisnya dan buku catatannya? Boleh? Ya. Boleh kalian keluarkan. Nanti Bapak mau ya, nggak apa-apa. Buku pelajaran hari ini aja. Terserah. Ayo. Silakan keluarkan dan lihat di sana. Bapak dulu ya, ininya supaya kalian lebih fokus. Oke, silakan buka. Perhatikan semuanya, perhatikan. Di sana Bapak mau memberikan tugas kepada kalian. Ya, ini belajarnya langsung praktek. Bapak akan jelaskan, tengok bukunya, belajar langsung di sana. Kita belajar interaktif. Ya. Bapak ada banyak cerita di sini. Nah, kalian masuk kelompok. Ini kelompok 1. Ingat, kelompok 1 atau kelompok A, kelompok B, kelompok C. Karena jumlah kami 10 orang, yang satu kelompok 1 3 orang, kelompok 2 kelompok B-nya 4 orang, kelompok C-nya 3 orang. Ada pertanyaan, tugasnya apa Pak? Gitu ada. Bapak semua apa? Tahu? Bapak semua apa tahu? Tahu, iya. Karena Bapak belum masih tahu, kan? Nah, sesuai dengan tujuan kita hari ini, kita memahami dulu apa itu literasi komputer atau mengamati gambar sebagai perangkat komputer. Karena sudah tersedia di buku kalian perangkat keras atau komputer itu sendiri. Komputer sama laptop sama? Sama atau tidak? Bentuknya tidak sama. Nanti Bapak tunjukkan yang komputer itu yang ini, yang laptop ini, tapi proses kerjanya itu sama. Sekarang masing-masing kelompok ini di situ aja saling berdekatan. Coba kalian tuliskan perangkat di dalam komputer itu apa saja yang ada di sana. Diringkas saja dikit-dikit. Pertama apa? 2 ya. Kalian catat, nanti Bapak perlu presentasikan di depan. Boleh sama catat. Ayo kerja. Gunanya untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Bapak kasih waktu 5 menit. Ayo cepat. Saling dekatan aja ada apa? Oke, sekarang yang satu aja yang nulis. Boleh satu aja nulis. Satu boleh berdekatan. Oh ini namanya ini. Tulis seperti itu. Ayo satu aja yang nulis. Boleh. Kamu saling berdekatan, Bapak. Saling berdekatan. Ayo. Saling berdekatan. Saling berdekatan. Ayo disusun. Nah, berdekatan. Tengok. Apa? Ayo. Bapak kasih waktu. Iya. Monitor saja, monitor untuk ini, mouse untuk ini. Ayo cepat nanti panggil satu-satu untuk maju ke depan. Ya. Saling berkolaborasi. Sini sampai tengok di sini. Siang perhatikan sini, perhatikan di sini. Nah, sama-sama tengok. Ayo sama-sama kerja. Ayo ke sini, sama-sama kerja. Boleh ini sambil dekat tidak apa-apa. Dekat sini, ayo. Ayo sini. Kerja kelompok si Rizky yang menulis. Nah, coba ayo. Sini dekat sini. Tidak usah bawa kursi apa-apa. Kami tengok aja. Ini kerja. Ya. Tengok tuh siapa yang nulis. Ini tuh ini sambil tunjuk tidak apa-apa. Tunjuk nih Bapak, ini Bapak. Nah. Ayo. Silakan. Nah, tuh kelompok B sudah siap untuk tengok kelompok B semangat. Kelompok 1 gimana? Bagus, ayo tunjuk, ya boleh. Nanti untuk kelompok B-nya kerjasama dia. Nah, kerjasama aktif. Ayo. Ayo, siapa yang cepat? Kita lomba cepat siapa nanti sampaikan di depan.
ikut apa? Terus apa? Terus mungkin ada CPU untuk apa di sana? Yang singkat-singkat saja. Yuk, tiga, udah siap. Nanti kita belajar ngetik juga, nanti masih ada waktunya lama nih. Kalau sudah tahu fungsinya keyboard, fungsi apa, belajar nanti kita satu-satu bawa kaki ke depan ya. Mau kan? Mau? Mau. Tidak mau. Nanti Bapak putarkan juga video. Ya. Nonton. Nanti ada kuis juga. Ada kuis interaktif. Makanya cepat. Waktunya tidak lama. Kita hanya 2 jam pelajaran. Ayo tengok bukunya semuanya. Perhatikan di bukunya tuh. Nanti Bapak minta 1 orang setiap kelompok untuk menyampaikan hasilnya ke depan. Ada yang sudah? Waktunya sudah 4 menit. Tidak perlu lama-lama. Tidak apa-apa, 3 tidak apa-apa. 3, 4 tidak apa-apa. Disampaikan saja. Menyampaikan informasi. Oke, silakan duduk. Nah, terus yang kedua presentasi dari
kelompok C. Siapa yang ambil? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Malu. Ya, Ajijah. Boleh seperti itu. Yuk, silakan. Ini waktunya habis nanti ini. Yuk. Ayo. Ini Bapak hukum nanti mana dia orang mana dia orangnya. Rama, yuk, Rama. Jangan malu-malu, ayo Rama. Maju. Boleh seperti itu, yuk, maju. Silakan. Untuk kelompok C apa tentang apa? Tentang apa? Ya, Central Processor Unit CPU. Ayo, apa gunanya? Fungsi apa? Iya, otak komputer yang memproses semua perintah itu CPU. Nanti Bapak tampilkan mana itu monitor, mana itu CPU ya. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Nah, baik. Tadi sudah disebutkan yang pertama mouse, monitor, dan CPU. Masih banyak lagi ya. Ada keyboard, ada printer, banyak lagi ya. Coba Bapak mau menampilkan apa yang kalian jelaskan tadi. Oke. Nah, ya. Nah, boleh itu kalian lihat. Nah, yang kalian jelaskan supaya tadi paham. Kamu lihat itu tadi yang sudah dijelaskan apa tadi? Mouse ya. Mouse, kerjanya seperti ini. Sama enggak? Sama. Nah, terus tadi yang dijelaskan monitor. Ya, monitor sama ini monitor. Kemudian CPU, kalian belum pernah melihat CPU, ini Bapak tampilkan. Yang CPU itu pakai komputer monitor seperti waktu kita ANBK yang kemarin di sini ada pusat monitor yang Bapak lihatkan dulu. Ya, monitor itu Bapak lihatkan yang gambar komputer itu. Nah, ini dia. Ini adalah CPU. Ini monitor, ini keyboard, maksudnya dan apa ya? Fotonya Bapak kata di monitor. Seperti itu kalau komputer. Tetapi kalau laptop sama saja, dia CPU-nya di dalam ini, di dalam perangkat. Boleh kalian ini di dalam perangkat ini, kerjanya di sini. Masih banyak lagi perangkat di dalam komputer itu. Nanti kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya. Ya, jadi kalian harus sudah pahami tadi mana CPU, mana monitor, harus memahami. Kalau kalian sudah tahu nanti ini, kalian belajar codingnya, bikin game, bisa bikin game, main game bisa. Kedepannya kita main game, bisa kita bikin game. Atau nanti kalau waktu kita main game ya. Oke, lanjut. Kalian sudah memahami perangkat dalam komputer. Sekarang Bapak mau menampilkan video, ya, menampilkan video juga penggunaan komputer itu sendiri. Perhatikan ya. Nanti Bapak tanya lagi. Bapak menampilkan video. Dalam video itu nanti dijelaskan fungsi-fungsi yang kerjanya. Ini sebagai gambaran pertama kalian lihat itu. Oke. Tampilkan video. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Vivi akan memperkenalkan kalian tentang perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer kalian. Kata komputer sendiri berasal dari bahasa Latin yakni computare yang artinya menghitung. Perhatikan ya. Jadi, definisi dari komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi berupa output yang terorganisasi di bawah kontrol program dan tersimpan dalam memori.
keunggulan komputer sendiri yang pertama adalah mampu mengakses dengan cepat dan tepat. Mesin ini mampu menghasilkan informasi dari data-data yang sudah lengkap. Selain itu, komputer juga mampu memproses data yang sangat besar menjadi sebuah informasi. Komputer juga mampu menyimpan data yang sangat banyak dan mampu melakukan importing dan exporting data yang sudah dirancang khusus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari perangkat keras terlebih dahulu. Perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware merupakan komponen utama dari sebuah sistem komputer. Disebut hardware karena ini merupakan komponen yang dapat dilihat dan kita sentuh atau kita pindahkan. Jadi hardware itu definisinya adalah perangkat yang secara fisik dapat kita pegang, kita sentuh, atau mungkin kita pindah-pindahkan. Nah, di dalam hardware ini sendiri terdapat susunan yang mewakili alur input, proses, dan output. Nah, yang pertama adalah input device atau piranti masukan. Input device ini berfungsi sebagai pintu masuk dari data yang akan diolah oleh piranti pemroses. Contoh dari piranti masukan atau input device ini adalah keyboard, mouse, scanner, joystick, kamera digital, webcam, ada voice recorder, dan layar sentuh. Pada ilustrasi di gambar ini, kalian bisa melihat di situ ada pengguna menggunakan mousepad sebagai input device untuk menggambar di komputer. Jadi, mousepad ini adalah salah satu piranti masukan yang digunakan untuk membuat gambar pada komputer. Kalian bisa searching ya, bentuk mousepad ini bisa berupa stylus pen atau bolpen yang bisa digunakan untuk membuat gambar digital. Yang kedua adalah processing device. Processing device atau piranti pemrosesan ini berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem yang ada pada komputer. Processing device ini merupakan otak dari komputer loh. Biasanya kalau menyebutnya sebagai Central Processing Unit atau CPU. Kemudian yang berikutnya adalah storage device. Storage device ini berarti merupakan piranti penyimpanan yang diperlukan dalam suatu sistem untuk menyimpan data atau informasi yang masuk melalui input device tadi. Nah, selain terdapat penyimpanan utama, juga terdapat penyimpanan pendukung yang digunakan untuk menyimpan data sebelum kita melakukan proses di komputer. Contohnya seperti disk, hard disk, dan juga. Di situ kalian bisa lihat ya, apakah kalian sudah pernah melihat yang namanya flash disk atau hard disk? Kemudian yang berikutnya adalah output device. Setelah melalui proses input, kemudian kita diproses, kemudian disimpan ke storage, yang keluar adalah output. Output device ini atau piranti keluar ini merupakan alat yang berfungsi menyampaikan informasi hasil dari proses komputer kepada manusia atau diteruskan oleh proses komputer lainnya. Contoh dari output device ini seperti layar monitor, kemudian ada printer, ada speaker, ya. Di situ terdapat contoh seorang anak sedang lagi main game di depan komputer yang sudah dikoneksikan langsung ya, sehingga suaranya bisa muncul melalui speaker. Nah, speaker ini yang disebut sebagai output device. Setelah membahas hardware, kita akan membahas software. Mungkin kalian sudah biasa dengar ya yang namanya software itu seperti apa? Ini dia software. Jadi software ini merupakan software industri yang mendukung kinerja dari hardware. Nah, software ini merupakan sistem ya, jadi tidak bisa kita memegang, kita mengingat secara fisik itu tidak bisa. Sistem ini dibagi menjadi dua, jadi ada software sistem operasi dan ada software aplikasi. Untuk yang pertama, kita bahas dulu sistem operasi. Biasanya kita menyebutnya OS atau operating system. Sistem operasi ini memiliki fungsi sebagai manajemen sumber daya pada sebuah komputer. Kemudian juga mengolah manajemen data, kemudian sebagai sarana komunikasi antara pengguna komputer dan komputer tersebut.
rumahku lembek gitu ya, ya perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau perangkat keras tadi apa yang disampaikan kalian presentasi tadi, ada apa tadi? Kembali apa? Monitor, apa lagi? Mouse, apa lagi? CPU, apalagi printer, keyboard. Nah itu sudah jelas. Itulah perangkat-perangkat di dalam komputer. Bahkan ada lagi yang tadi Bapak jelaskan. Ini apa namanya? Flash disk. Ini namanya apa? Hard disk. Ya, sama gunanya menyimpan data. Sama kita pindahkan, Bapak pindahkan ke sini boleh. Nanti dipinjam sama si Sandi punya laptop, dicucukkannya, ditengok, Pak, itu dia tadi, tengok di sini ambil kan? Bisa. Nah, main colok, ini habis. Selanjutnya, Bapak mau memperlihatkan jenis-jenis perangkat lunak, ya. Perangkat lunak nanti apa itu perangkat lunak? Bapak lihatkan ya. Bapak sebentar ya. Ya ini supaya kamu tahu. Nah, Bapak jelaskan di dalam komputer kita apa itu perangkat lunak. Nah, kalian perhatikan monitor Bapak di sini. Di sini ada menu-menu. Bapak jelaskan ada menu-menu tampilan. Nah, inilah yang dibilang perangkat lunak di sini. Kalau di laptop Bapak di sini ada aplikasi apa? Google Chrome, Google Meet. Terus ini ada Canva. Ini ada aplikasi pendataan sekolah Dapodi. Terus untuk ketik-ketik di sini ada. Nah, inilah yang namanya perangkat lunak. Itu tidak bisa kita ambil, tapi kita perintah. Kalau yang perangkat keras itu bisa kita ambil. Sekarang bisa, ini bisa, habis bisa. Nah, kalau perangkat lunak itu tidak bisa. Ya, kalau perangkat lunak rusak, komputernya tidak bisa dipakai. Nah, itu ada video, PowerPoint, ada ini banyak aplikasi printer, terus apa lagi di sini banyak sekali. Di dalam ini pun ada game, banyak sekali aplikasi di dalam komputer itu disebut dengan perangkat lunak. Bisa dipahami ya. Oke, sebelum masuk ke berikutnya, kalian berdiri dulu. Supaya kita aktif. Bapak tetap semangat. Ambil semangat. Lagi. 1, 2, 3. Sekarang sebelumnya Bapak mau tunjuk sedikit. Ada perintahnya hijau hitam. Yang hitam duduk, yang hijau tegak. Tegak dulu semuanya. Kalau Bapak sebutkan hitam, duduk. Kalau hijau berdiri, ya. Oke, konsentrasi. Konsentrasi semuanya. Hijau. Baru dibilang ya tegak lah. Hitam. Hitam. Hijau. Hitam. Hitam. Yang sama si Rizky ya. Hijau. Hitam. Hijau. Hitam. Oh, berarti sudah konsentrasi ya. Konsentrasi. Boleh belajar itu harus bisa, walaupun sedikit harus cepat kita pahami. Nah, sekarang Bapak mau kamu mendemonstrasikan penggunaan perangkat keras dulu. Perwakilan 1 si Iman, silakan maju. Bapak pinjamkan mouse-nya. Ayo, Iman, silakan demonstrasi. Ya, demonstrasi ya, Iman. Silakan duduk. Perhatikan cara penggunaan mouse. Ada namanya klik kanan, klik kiri. Silakan buka satu aplikasi yang ada di laptop Bapak. Nih, silakan buka di bagian ini. Ayo pegang mouse-nya, klik kanan. Ini ada klik, ada ini ya. Klik. Nah, ini diarahkan kursornya, diarahkan ke yang warna kuning ini. Nih, sekarang ini. Nah,
pegang tangannya kedua. Ayo, coba pegang. Nah, coba dibuka video ini. Arahkan kursornya. Ini pegang. Arahkan video. Oke, tahu ya. Nah, arahkan ke sini, klik 2 kali pakai ini. Ke sini, lagi. Ya, tekan. Ulang. Arahkan kursornya. Arahkan kursornya. Ya, arahkan kursornya buka 2 kali. Cepat. Nah, ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini guru saya akan memberitahu kalian tentang perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer kalian. Sekali aja. Kata komputer sendiri berasal dari bahasa Latin dan komputarik. Iya, bagus. Oke, terima kasih. Siapa anak nomor 2? Ayo, siapa yang mendemonstrasikan? Masih terus. Siapa? Ayo. Ayo, Rizky lah. Apa? Ayo, Rizky. Menggunakan cara menggunakan mouse. Ya, cara menggunakan mouse. Ini demonstrasi penggunaan perangkat keras. Nah. Canva, dia buka Canva. Silakan buka Canva. Oke, cara buka 2 kali dia. Nah, itu dia cara buka Canva. Nanti ada game di sana yang harus kalian kerjakan. Oke. Sekarang coba tutup. Silang di sini, klik, tutup. Iya, sudah. Terima kasih. Nafisa, silakan lagi Pak. Ayo, Nafisa, biar semangat semua, biar tahu nanti Bapak suruh ketik lagi nanti gantian. Ada siapa-siapa saja. Oke, silakan Bapak bukakan aplikasi apa ya? Google Chrome. Ayo, pakai ini, yuk tangannya, ya, arahkan pegang. Jangan aku pegang. Ini dia dipegang. Nah, coba klik 2 kali. Klik 2 kali. Klik dulu. Klik 2 kali. Nah, ini dia Google Chrome. Google Chrome itu untuk melihat atau coba klik ditambah di sini. Sini. Arahkan bisa. Oke. Pegang aja itu, enggak kecil itu. Pegang aja. Iya, pegang aja. Iya. Arahkan di sini. Pegang, tambahkan. Nah, kita klik sini. Menu makan gitu ya. Makan. Keluar dia. Resep masakan sehari-hari keluar dia dibuka. Oke, bisa ya? Oke, silakan dulu. Jadi itu ya penggunaan tadi ada sudah Bapak jelaskan. Kalian demonstrasi di sini. Kalian tahu perangkat lunak yang dibuka kalian itu perangkat lunak. Itu tadi buka Canva, terus dibuka video atau perangkat lunak ya. Lanjut untuk berikutnya Bapak sudah Bapak jelaskan tadi apa maksudnya. Kalian menjawab kuis interaktif. Siap? Masing-masing kelompok menyiapkan 1 orang untuk menjawab sebagai oke, siap ya? Ada kuis interaktif. Kuisnya harus kalian jawab. Iya, kuis pengenalan. Nanti kan di depan. Untuk kelompok 1, Bapak minta jawaban yang maju. Silakan maju perwakilan kelompok 1. Tunjuk, nanti langsung dia berubah. Ayo, Bapak yang akan di sini. Apa yang dimaksud dengan komputer? Tunjukkan kelompok dari mana yang tahu cepat-cepat. Ayo. Iya, silakan maju. Ayo, Rizky maju. Apa jawabannya? Nanti dulu, tunjuk. Mana? Jawabannya A. Kita lihat apakah benar. Iya, benar.
Lanjut. Soal berikutnya. Ini ada 5 soal. Kelompok 1, silakan maju. Sebutkan 2 perangkat keras pada komputer yang kalian bukan dulu, nanti dulu di dalam terus. Ayo kelompok 1. Kalau tidak bisa, kita komputer nanti. Ayo maju. Ayo, kita jelaskan dulu perangkat keras. Apa tuh? Perangkat keras. Ini perangkat maka ini pertama, ayo, kelompok ini, Bapak limpahkan. Nanti Bapak kasih hadiah. Jadi nanti kamu selang ya. Ayo, kelompok ini tidak tahu. Lanjut ke kelompok 2. Apa jawabannya? Silakan maju. Apa B? Oh, kita lihat CPU dan RAM. Iya benar. Ya, CPU dan RAM adalah contoh perangkat keras komputer. Lanjut. Soal ketiga. Apa perbedaan antara keyboard dan mouse? Ini kan sudah catat tuh. Bisa lihat di bukunya. Keyboard, mouse apa? Bedanya untuk apa? Keyboard untuk apa? Mouse untuk apa? Ayo. Kelompok terus. Oke, nomor 1 maju. Silakan. Apa jawabannya? Mana? Oke, kita klik. Iya benar. Tekan dulu. Ini kelompok 3 belum ada nih. Tugas kelompok 3, ayo. Mengapa monitor disebut perangkat output? Ayo, kelompok 3. Aman? Tidak? Tak bisa. Karena monitor mahal, karena monitor mahal, karena monitor bisa, karena monitor apa? Ayo. Hah? B. Iya, kita lihat. B. Iya, kita benar. 1 soal lagi. Ya, monitor disebut perangkat output karena berfungsi menampilkan hasil kan sudah ada presentasi di sini. Lanjut. Sebutkan 2 perangkat lunak pada komputer. C. Iya, langsung saja dijawab oleh kelompok 2C, Microsoft Word dan Google Chrome. Iya, terima kasih. Dan hari pulang Microsoft Word dan Google Chrome contoh perangkat lunak yang berjalan di komputer. Kalau CPU kan enggak, keyboard enggak, monitor bisa dipegang, ya kan? Speaker bisa dipegang, bisa dipegang itu namanya perangkat lunak. Oke, sudah. Sekarang Bapak mau kamu presentasikan 1 orang lagi maju. Sebelum kita akhiri pembelajaran, sudah tahu Bapak maju. Bapak mau kamu ngetik nama kamu masing-masing di buku yang telah tersedia. Oke? Siap ya? Siaplah, masa sudah siap. Oke, siapa yang maju dulu? Pakai ini, pakai keyboard, ketik. Yang bisa maju. Oke. Yuk. Dari kelompok ini, Azizah maju, silakan. Ya. Silakan maju. Ya, buka. Keyboardnya. Lagi bisa, yuk. 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 Ini. Cek bukan. Cek bukan. Nah, oke, masuk. Ini aja. Arah ke sini. Sini dulu. Ini. Oke, begini. Arah ke sini. Ya, silakan tulis namanya. Nama saya tulis ya Pak Ciza. Ketik di sini nama saya. Ya, nggak apa-apa. Kecil aja nanti untuk besar kecil nanti Bapak pelajarkan di pelajaran berikutnya spasinya ini. Ya, nama saya. Yuk, ya. Ya, sudah bisa. Nama saya siapa? Yuk, langsung nama kamu siapa tulis? Sahabat Pak ya, ya. Bapak, Bapak selalu sabar kok. Ya. Bapak tidak marah dari tadi kalau kamu jawab ya. Oke. Kania Nur Aziza. Luar biasa. Sudah, oke, terima kasih. Waktu saja belajar
maju. Silakan maju di depan. Mau minta kamu menuliskan nama kamu. Nama saya siapa? Ayo tulis. Langsung aja ditulis nama saya. Pakai tangan dua, dua jarum. Oke, Adiba. Adiba siapa? Adiba saja ya. Nama lengkap lah dong. Ya nama lengkap nama Kamila. Nama yang lengkap Adiba Kamila. Oke, terima kasih. Luar biasa. Siapa lagi? Siapa lagi maju? Kalau ada waktu untuk semuanya. Siapa? Siapa? Aisyah. Ayo maju Aisyah. Kalau Rizky, saya bapak rasa sudah hebat dia nampaknya. Dia punya komputer ya Rizky ya? Tidak punya. Ya, ya silakan tulis. Ya, ini perwakilan saja. Nanti kita belajarnya besok kita belajar ketik ya. Langsung saja nama saya. Ya. Ya. Bagus spasinya yang panjang nih. Ya. Oke. Oke, ayo. Oke, bagus. Ada yang masih mau? Masih ada yang mau? Sandi mau? Ayo, Sandi maju. Oke, nama saya. Untuk pertemuan berikutnya nanti ketik banyak-banyak di buku Bapak suruh ketik. Ayo. Nama saya. Ayo, dari dulu. Nama saya. Spasi ini, ya, ketikkan di situ, ya. Nama saya, spasinya lagi, ya. Oke, saya Sandi aja Uno. Bukan dia masa nama tidak lupa. Sandi saja. Sandi janda. Jangan begitu Sandi di luar. Dari Bapak tadi Sandi ada ukur. Kaya Sandi ada ukur. Oke, tepuk tangan. Oke, nanti ya. Nanti kalian sudah bisa mendemonstrasikan walaupun hanya mengetikkan nama, mereka nanti untuk pelajaran berikutnya kita lanjut dengan buat banyak-banyak. Semua dapat komputernya Bapak sediakan banyak-banyak nanti. Ya, oke, siap. Jadi sudah dipahami semua ya. Apa itu komputer dari perangkat keras ya? Apa? Perangkat keras, ikan? Sebelum kita tutup pelajaran tadi. Oke, ya bagus ya. Kemudian yang perangkat lunas apa? Perangkat lunas? Google. Ya, Google, Windows. Banyak sekali aplikasi game-game itu termasuk. Oke, kemudian Bapak untuk pelajaran ini kalian apa yang bisa kalian ambil itu tolong di rumah yang ada gadgetnya, iPad, iPhone, laptop segala macam. Tengok nanti di rumah. Oh ini ada aplikasi game berarti ini perangkat ini ada game perangkat lunak. Oh ini yang dibilang Bapak perangkat lunak. Kalau HP dipegangnya. Oh ini HP ini perangkat keras, tombolnya perangkat keras, itu ya, bisa dipahami ya. Ya, dengan hasil itu nanti kertas kerja kalian nanti boleh disimpan, dikumpulkan, ya. Nanti Bapak melihat yang presentasi tadi, ya. Di rumah kalian tolong itu belajar lagi. Walaupun tidak punya laptop tapi bisa menggunakan HP atau punya iPhone atau iPad atau punya segala macam ya. Punya. Siapa yang punya iPhone? Ada. Tidak bisa mahal ya, iPhone mahal. Ya. Baik. Sebagai akhir pembelajaran hari ini, tadi
sudah Bapak sampaikan, sudah bisa tahu mana perangkat keras, mana perangkat lunak pada komputer, dan kalian pun sudah ngerti. Sudah bisa ya? Sudah bisa. Tadi kuisnya juga benar semua. Alhamdulillah, berarti kalian sudah mengerti. Karena ya pertemuan hari ini ya Bapak cukupkan. Waktu sudah lewat nih ya. Sudah lewat. Kita belajar. Senang nggak belajar ini? Senang? Nah, kita pertemuan berikutnya nanti belajar lagi dengan yang lebih menantang. Bikin game, bikin kuis. Cara bikin kuis bagaimana? Ya. Kalau ada yang mau beli laptop silakan beli. Siapa yang orang tuanya mau beli laptop, beli, belajar. Tidak tahu belajar sama Bapak. Oh ini Pak, ini ya. Belajar sama Bapak, laptopnya belajar sama Bapak. Insya Allah kalian nanti akan bisa. Ya, terima kasih. Hari ini sudah antusias sekali kalian belajar. Kita tutup pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita pulang, kalian berdoa dulu. Ya, berdoa untuk yang pimpin lagi siapa? Berdoa. Saya pimpin. Azizah, ayo, Azizah, tolong pimpin. Tutup bukunya, simpan masukkan ke laci, dulu. Ya. Ini dulu. Nah, yang pimpin, ya. Duduk siap. Siap. Supaya kalian bisa lebih paham apa yang Bapak sampaikan. Dapat sampaikan sekolah apa yang tadi hari ini diingat-ingat di rumah. Oh ini belajar Bapak ya. Oke. Dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.